wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Coffee Islamic dengan saya Bagus Diguna dan teman saya Heri Boyka dan Marcel, pemain baru kita. Oke, kita akan menjelaskan rukun iman. Rukun iman itu ada berapa sih? Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, antu'mina billah, wajib kita sebagai seorang muslim untuk beriman kepada Allah, wa malaikatih, dan kepada malaikat Allah, wa kutubih, dan kepada kitab-kitab Allah. Nah, terus wa rusulih, dan kepada rasul-rasul Allah, wal yaumil akhir, dan wajib kita sebagai muslim itu percaya kepada hari kiamat. Dan yang keenam itu wa bil qadari khairi wa syarrihi minallahi ta'ala, dan dari takdir, khairihi bagusnya takdir, wa syarrihi dan jeleknya takdir, minallahi ta'ala itu datangnya dari Allah Ta'ala. Nah, tadi kan di dalam pembahasan itu ada soal iman, wajib iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu termasuk yaitu kitab Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil, dan lain-lainnya kan. Nah, kita sekarang ingin membahas soal Al-Quran nih, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran itu Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini kita pengen membahas pembahasan soal surat Al-Baqarah yang membahas soal iman, wajib imannya kita kepada Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allahu a'lam bimuradih. Alif lam mim. Allahu a'lamu bimuradih. Hanya Allah yang mengetahui arti dan maksud tujuan alif lam mim itu. Hanya Allah yang mengetahui. Hanya Allah. Zalikal kitabu la raiba fi. Zalikal kitab. Ini kitab Al-Quran, la raiba fi, tidak ada mang-mang, tidak ada keraguan fi di dalam kitab ini. Enggak ada sesuatu yang diragukan dalam kitab ini. Enggak ada keraguan ya. Nah, masih ragu nggak Sel? Masih ragu nggak Sel? Ini kan Yahudi nih. Nah, ini jadi ceritanya malak. Lu ragu nggak sama Al-Quran, Cik? Apa? Ragu nggak sama Al-Quran? Enggak lah. Enggak ragu kan? Nah, soalnya di dalam Al-Quran itu dijelasin la raiba fi. Janganlah engkau mang-mang atau ragu fi di dalam Al-Quran ini. Terus hudal lil muttaqin. Al-Quran ini hudal, menjadi petunjuk lil muttaqin buat orang-orang yang bertakwa. Takwa itu maknanya ada banyak. Pertama, takwa itu maknanya takut kepada Allah. Kedua, makna takwa itu yang kedua nih, yang kedua ya. Takwa itu maknanya itu menjalankan segala sesuatu yang telah Allah perintahkan dan menjauhi segala larangannya. Itu disebut takwa. Jadi Quran ini menjadi petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau orang-orang yang dalam hatinya nggak percaya sama Al-Quran, yang pokoknya dia benar-benar mang-mang lah atau bimbang sama Al-Quran, berarti dia itu bukan termasuk orang-orang yang bertakwa. Nah, gitu. Berarti bukan termasuk orang yang beriman. Jadi percuma ya mau sholat mau apa kalau lu nggak percaya masih ragu. Jadi tujuan Al-Quran ini turunkan itu tujuannya buat apa? Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa sih iman itu? Iman itu dijelasin alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina, orang-orang yu'minuna yang beriman, yusodliku. Artinya iman ini ditafsirkan lagi, makna iman itu yang yusodliku, membenarkan, mempercayai. Bil ghaibi, terhadap sesuatu yang boleh. Apa sih yang gaib itu? Yang kelihatan. Jin, apapun segala macam. Nah, tapi bisa dirasakan dalam hati. Kita tidak bisa melihat Allah, tapi ada iman di dalam hati. Wajib kita iman kepada Allah. Nah,
kan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi bima ghaba anhum minal bu'si wal jannati wan nar. Dari bu'si diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembahasannya wal jannah dan pembahasan surga, wan nar dan pembahasan neraka. Meskipun kita belum pernah di situ termasuk kan loh. Wajib belum kita kelihatan ya. Nah, wajib kita iman. Yang kedua, di dalam surat Al-Baqarah dijelaskan wa yuqimunas shalah. Ciri-ciri orang yang beriman itu ya yuqimus shalah, yaitu yuqimunas shalah, mendirikan sholat. Nah, di sini dijelasin maksudnya apa sih nih mendirikan sholat di sini? Bukan mendirikan hanya sholat karena sholat doang. Nah, tafsirannya ya'tuna biha bihuquqiha. Sholatnya bihuquqi, dengan hukum bihuquqiha. Jadi sholat itu ngerti rukun-rukunnya, wudunya tuh ngerti, apanya segala macam, niatnya segala macam. Jadi sholatnya itu mendirikan sholat di sini tafsirnya, nggak sembarangan sholat. Wah, selalu datang tiba-tiba sholat, selesai pulang. Gitu. Harus ya'tuna bihuquqiha, sholatnya menggunakan hak-haknya sholat atau hukum-hukumnya sholat. Kayak kemarin tuh yang udah kita jelasin ya kan. Wa minha waktun mahdudun, dan di setiap sholat yang 5 waktu itu memiliki waktu mahdudun, waktu yang dibatas-batasi. Terus juga kita harus paham sama rukun-rukunnya. Ketika kita meninggalkan salah satu dari rukun sholat, maka sholatnya tidak sah. Nah, kecuali kalau sunnah abad kita tinggalkan seperti doa kunut itu nggak masalah, tapi disunahkan untuk sujud sahwi. Makanya wajib tahu sama rukun-rukun gitu. Jadi kalau ada orang misalnya ketinggalan atau lupa doa kunut, itu sholatnya mah nggak batal. Dia pengen sujud sahwi, silahkan disunahkan. Kalau nggak sujud sahwi pun nggak masalah. Tuh, kita harus tahu hukum-hukumnya. Wajib sebagai seorang muslim itu pertama iman, dan wajib seorang muslim itu tahu soal hukum-hukum sholat, hak-haknya sholat. Tuh. Terus yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari segala sesuatu apapun yang telah Allah kasih rizki kepadanya, kepada makhluk Allah, wajib kita untuk apa? Yunfiqun, nafkah itu bersedekah fi ta'atillah, karena Allah. Bersedekah karena Allah, bukan karena orang lain. Bersedekah pengen lihat, wah biar gua kaya lah. Nah, nggak boleh kayak gitu ya. Itu ciri-ciri orang yang beriman itu. Yang ketiga tadi apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun, memberi segala sesuatu atau separuh atau seberapa yang dia mampu ya, yang telah Allah beri ke dia kasih ke yang lainnya, diberi ke yang lainnya. Semampunya aja, semampunya. Tuh, itu ciri orang. Itu ada punya orang di dalam situ tuh, berapa peraknya. Itu ciri orang yang beriman. Fi ta'atillah, karena Allah ya. Beda nih, kita misalnya makan yuk. Lu belum makan nih. Belum makan dari lahir tuh. Enggak. Misalnya nih si Marcel belum makan, kelaparan. Kan kita memiliki iman kepada Al-Quran, kita memiliki iman kepada Allah, kita tiba-tiba beli apa? Nasi padang. Beli nasi padang, kasih ke Marcel. Nih buat lu nih. Biskuit aja nggak pakai biskuit gitu. Yang penting karena Allah aja. Sereal atau apa gitu. Yang penting karena Allah. Nah, ini ikhlas. Sekarang makanan itu halal kan, nasi padang? Iya, halal. Nah, itu termasuk orang yang beriman ketika memberi segala sesuatu yang halal kepada orang yang membutuhkan. Beda lagi kalau misalnya ada orang, waduh, gue pengen minum nih. Minum mabuk-mabukan. Iya. Wah, mentang-mentang, wah gue beriman nih soalnya nih. Ayo belilah. Beli vodka, beli. Nah, itu beda. Lu malah dilaknat ya caranya. Iya, ada lu nabrak truk kan. Ingat gak lu hadis Gus yang lagi pernah dijelasin? Orang yang menjual, orang yang mengantarkan, yang membeli, dan yang orang sekitarnya itu bakal dilaknat sama Allah. Yang membeli homer, tuh kasihan lu. Orang lain lu, misalnya lu nggak minum, orang terus lu pukul sama orang yang minum, lu kena laknat. Makanya. Nah lu balik, bego. Kalau ada orang yang minum, makanya omelin. Enggak lu balik tidur. Nah terus
Iman, ciri iman yang keempat itu ialah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Wajib kepada setiap muslim itu alladzina yu'minu, ciri-ciri orang iman itu bima unzila ilaika, kata Allah. Iman kepada kitab-kitab Al-Qur'an yang telah Allah turunkan kepada ilaika, kepada engkau Muhammad. Wajib kepada setiap muslim itu iman kepada kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Wa ma unzila min qablik, dan wajib kita iman kepada kitab-kitab unzila min qablik yang telah Allah turunkan sebelum Nabi Muhammad. Kitab Injil, Zabur, Taurat. Nah, itu kan beda lagi. Injil coba diturunin nama siapa aja? Bisa. Nggak bisa. Zabur ini sih. Orang Musa ada. Dia Tahu. Nah, Gila, yang bola lebih tahu. ya kayak tiba gitu. Jadi Al-Quran itu menyempurnakan ini kitab-kitab sebelumnya. Nah, benar. Al-Quran ini Menyempurnakan kitab-kitab yang kitab sebelumnya. sebelumnya. Kalau di fikih itu dijelasin nuskhat jami' asy-syari'ati. Nuskhat telah menyalin, telah memperbarui, di-upgrade gitu. Di-upgrade jadilah Al-Quran. Jadi semua kitab yang empat tadi di-upgrade jadilah Al-Quran. Udah disempurnain, dipermudah lagi buat ibaratnya kayak orang-orang zaman sekarang lah. Nah, benar. Dipermudah. Ini Banyak dulu. orang yang awam juga kan, yang baru ingin belajar jadi dipermudah. Kalau zaman dulu malah lebih susah tuh ya. Boh, Lebih susah ya. Sebelum Iya. ada Al-Quran. kaum Nabi Musa ketika ada suatu hambanya ya atau kaumnya yang apa sih namanya syirik. Jadi dia tadinya itu menduakan Allah. Ketika dia ingin taubat, itu taubatnya bukan sembarang taubat. Lu bener mau taubat nih, ribut berdua. Gitu. Iya, jadi yang iman sama yang tadinya yang pengen tobat nih, syarat ini kalau pengen diterima tobat ribut dulu sampai mati dua-duanya. Tuh, kalau misalnya kita pas diperbarui oleh Al-Quran, di-upgrade nih, bener-bener nih ya. Nah, kalau kita pengen tobat, udah tobat. Taubatan nggak sumat, tobat yang bener, bener-bener, udah gitu doang. Al-Quran mah simple. Tapi kalau misalnya kita tobat terus beberapa hari kemudian kita ngakuin maksiat tadi contoh gitu. Nggak apa-apa. Jadi nggak usah Tobat lagi. Tobat lagi. Jadi misalnya nih, Diterima kan? diterima. Jadi gini misalnya, ketika kita melakukan maksiat, terus kita tobat, kita maksiat lagi, tobat lagi, maksiat lagi, tobat lagi, terus aja. Tapi Tobat sama aja yang nonton main itu. Enggak. Jadi sebenarnya ketika kita taubat itu kadar kemaksiatan kita itu sebenarnya semakin berkurang. Kurang. Terus berkurang, meskipun maksiat lagi tapi nggak kayak sebelumnya. Gitu. Berkurang. Misalnya dari mabok 3 botol jadi 2 botol, terus 1 botol, 11. Iya bener nggak kan berkurang jadinya. Karena tidak suka dengan itu akhirnya. benar. Balik lagi ke 5 botol. Ya nggak apa-apa yang penting tobat. Nanti tobat. Nah, terus tadi ciri-ciri orang yang beriman yang nomor 4, yang nomor 5 di dalam surat Al-Baqarah ini ialah wabil asyirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, yang nomor 5 itu ialah ciri-ciri orang yang iman ialah apa? Wabil akhirati hum yuqinun, dan terhadap perkara-perkara akhirat hum yuqinun, dia itu mempercayainya. Ayat tafsirannya ya'lamun. Wajib kita sebagai muslim itu ya'lamuna tuh. Wajib kita harus tahu pada segala sesuatu yang ada di akhirat. Nanti kita di surga, ada di neraka. Nanti kita bakalan di apa namanya? Di Bu'as itu dibangkitkan lagi. Terus banyaklah perjalanan-perjalanan di akhirat ya. Bisa. Dihisab tuh. Yuzanuna fil mizan, ditimbang amal baik dan buruk ya kan? Ya. Neraka tuh di bawahnya surga atau di sampingnya? Ya, nanti lu juga tahu. Ya kan? Kalau non muslim gitu itu kayak timbang dulu nggak? Apa langsung masuk neraka gitu? Enggak, kayaknya langsung dorong dah. Jempur ya. Jempur aja. Nah, jadi gini.
kalau orang yang non muslim garis miring kafir. Berarti langsung itu. Enggak. Nggak pakai. Ketika dia misalnya seperti contoh siapa sih paman kanjeng Nabi Muhammad yang benci sama Nabi Muhammad? Siapa Gus? Nggak tahu. Ya, Siapa lo? Abu Bakar. Iya itu sahabat Nabi yang iman malah. Dia ini gengsi kan. Pamannya Nabi ya benar. Yang benci sama Nabi. Tapi dia ketika Nabi lahir dia itu senang kepada kelahiran kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman senang doang, modal senang. Tapi sebenarnya tahu kan kalau dia Al-Quran tuh bener. Tahu. Akhir. Cuman gengsi. Gengsi gede. Yang sekarang. Itu zaman dulu coba. Enggak maksudnya kayak yang sekarang gengsi gede apa HP harus Itu di iPhone. setiap kelahiran kanjeng Nabi Muhammad itu paman Nabi Muhammad di akhirat nanti di neraka ya. Setiap hari kelahiran Nabi Muhammad itu setiap hari kelahiran Nabi Muhammad tuh dia keluar nih di neraka tuh tetes air buat minum di neraka. Gara-gara apa? Gara-gara tadi cuma modal senang doang sama Nabi Muhammad. Modal senang doang. Nah, tapi gak mengimani. Gengsi doang gara-gara itu. Ini anak kemarin nih. Tapi sebenarnya tahu kalau itu benar. Ya tahu. Ya benar. Sebenarnya orang-orang kafir juga tahu kalau agama Islam itu ialah Jangan ngomong kafir terlalu ini. iya. Ngomongnya apa ya? Yang Yang di non Quran muslim lah aja, beda siapa? di Quran aja. Qul a'u Qul ya ayyuhal kafir. Tuh. Ayo lo, mau komen lo. Orang-orang kafir. Qul ya ayyuhal kafir. Orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Qul kata Allah. Ucapkan oleh Muhammad ya ayyuhal Qul ya ayyuhal kafir. Hai orang-orang kafir. Terus La ta'budu ma ta'budu. A'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah kepada sesuatu yang kamu sembah. Wa ta'buduna apa lagi ya? Naik. Tadi Sumpah suratnya doang. wabil asyati hum yuqinun. Kita sebagai seorang muslim wajib iman kepada segala sesuatu perkara akhirat. Hum yuqinun ay ya'lamuna ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang beriman kepada yang tadi, kepada pertama hal-hal yang goib, ya kan? Terus kepada sholat, mendirikan sholat, kepada hak-haknya sholat dan yang lainnya. Ala hudan mir rabbihim, itu termasuk orang-orang yang hudan mir rabbihim, yang telah Allah kasih hidayah, cahaya hidayah kepada dirinya. Jadi misalnya kalau ada orang sholat nih, meskipun sholatnya masih salah, di hatinya itu masih ada cahaya hidayah. Makanya kita nggak bisa sembarangan ngomong ke orang meskipun sholatnya salah, tapi sebenarnya hakikatnya di dalam hati itu ada hidayah dari Allah. Ada niat lah. Ada niat tuh. Yang penting kan di sini yuqimunas sholat. Tapi yang sejatinya itu tafsirannya ayatuna biha bihuquqiha. Sholat dengan hak-haknya sholat, maksudnya pakai ilmunya. Tapi kalau orang baru sholat itu jangan langsung salah, jangan langsung gitu. Langsung dijudge. Intinya Bilang, "Woi, kurang bener tuh gitu aja." Kurang bener tuh gitu aja ngomongnya. Jajari. Islam yang benar. Nah, ciri-ciri orang yang tadi beriman kepada tadi itu yang 5 tadi, hudan min rabbihim, adalah orang-orang yang telah Allah kasih petunjuk, cahaya hidayah, cahaya iman. Ulaika humul muflihun, orang-orang tersebut ialah al-muflihun. Tafsir al-muflihun artinya ialah al-faizuna, ialah orang-orang yang bahagia bil jannati, terhadap surga. Orang yang bakal bahagia, yang bakal orang yang beriman kepada yang tadi itu pasti masuk surga, Gus. Nah, kayak pertanyaan orang yang mabuk kemarin tuh, bakal masuk surga apa enggak nih? Itu jelasannya. Jelasannya di sini ya. Dia iman nggak sama yang ini? Iman nggak? Nggak tahu. Tapi kalau misalnya nanti kan orang muslim kan semua masuk surga kan? Nih, Iya, semua orang
orang muslim kan masuk surga kan tadi walaupun dia Tergantung. ke neraka dulu kan, awalnya ke neraka dulu. Gini. Salah ya. Setiap muslim yang beriman kepada yang tadi nih yang udah dijelasin. Iman aja dulu, iman percaya nih. Percaya akan Gua nih kalau nggak sholat nih masuk neraka nih. Allah nih marah nih kalau gua. Dia percaya terhadap sesuatu yang goib, dia percaya bahwa kita ini harus mendirikan sholat meskipun dia sholatnya jarang. Percaya aja dulu. Nah, ini jelasin. Ulaika ala hudan min rabbihim. Orang-orang yang tersebut meskipun bandel tapi dia iman, orang tersebut sebenarnya ada percikan dikit mingkul di zarrah, ada sedikit banget dalam hatinya itu iman berarti kepada Allah. Ya kan? Nah, kalau orang udah punya iman nih, jelasin lagi ulaika humul muflihun. Nah, artinya muflihun ialah alfa izuna bil jannatin najuna minan nar. Ketika kita sudah iman kepada yang tadi itu semuanya, nah itu ciri-ciri orang yang alfa izuna, yang bahagia bil jannati untuk masuk surga an-najuna minan nar. Ciri-ciri orang yang bakal an-najun, selamat dari neraka. Selamat dari neraka ini maksudnya bukan nggak disiksa dulu, dia disiksa dulu tetap, tapi dibersihin, tapi bakal masuk surga gitu. Nah, kalau orang muslim yang nggak masuk surga ya dia cuma muslim KTP. Islam KTP. Imannya nggak sama sekali, kagak iman beneran. Dia nggak percaya kalau sholat, dia nggak percaya. Nah itu deh, itu baru tuh orang muslim yang nggak bakalan masuk surga. Iman aja dulu. Terus innal ladina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum, terus am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu ya, dia itu tahu cok. Bitahqiqil hamzatain wa ibtadil tsani alfan wa tasiru wa tadurru. Nah, ini tafsirannya nih. Innal ladina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang pada kafir. Nah, di sini jelasin nih orang-orang kafir nih. Pertama nih, Ka Abi Jahlin nih, ada tuh. Kan ada kan Ka Abi Jahlin, kayak Abu Jahal. Tuh. Wa Abi Lahab dan Abi Lahab nih. Ini pentolannya kafir nih. Pentolannya kafir. Pentolannya nih sampai ada di tafsirannya loh ditulis. Yang lainnya mah enggak ada. Ini pentolan Pentolannya. Nah, itu dulu. Nah, Dulu dia megang STM 507. Zaman dulu megang 507. Ini Abi Lahab mah. Ini pentolannya maksudnya pentolan kafir zaman Muhammad. Zaman Muhammad ya kan. Tawuran baru. Jahal sama Abi Lahab. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tuh. Sawa'un, sebenarnya orang-orang yang kafir itu sawa'un, sama. 'Alaihim terhadapnya itu a'anzartahum. Dia itu sebenarnya juga sama, bingung. Sebenarnya agama gue bener apa enggak deh. Tuh, a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tuh. Li'anmillahi minhum zalika fala tatma'u fi imanihim wal inzal i'lamu ma'a tahwif. Tuh. Sebenarnya orang-orang kafir itu sebenarnya dalam hatinya itu dia bingung. Lagu sebenarnya bener gaya aja apa ajaran agama lain gitu. Apa gua buat ajaran baru? Ya siapa tahu kan, dia kan enggak tahu. udah yang bayar Iya kan? Nyembah apa gitu dia. Sebenarnya dia juga meskipun ada versi-versi kitab-kitab Injil yang lainnya ya, dia juga sebenarnya bingung. Ini sebenarnya benar apa enggak sih ya? Tuh. Nah, ciri-ciri seseorang yang telah Allah tutup hatinya, meskipun nih di depannya ada masjid, depannya ada pengajian, tapi kenapa dia itu tetap nggak sholat? Kenapa dia? Padahal doa tuh udah arahnya ke rumah dia tuh. Nah, pengajian juga arahnya ke rumah dia. artinya udah di ini kan Dari kunci. Apa sih ayat Al-Qur'annya? Nah, di sini dijelasin nih. Mana tadi? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun azim. Khatamallahu ala qulubihim, Allah telah mengunci ala qulubihim terhadap hatinya orang-orang yang munafik, orang-orang kafir.
Jadi kenapa orang kafir ini tahu sebenarnya agama gua salah, tapi kenapa dia nggak masuk Islam? Karena kenapa hatinya telah Allah kunci. Tuh, telah Allah kunci. Nah, ala qulubi wa ala sam'ai, pendengarannya telah Allah kunci, meskipun dia ngedengerin ceramah, meskipun dia ngedengerin nggak tergerak hati. nah tuh. Tapi yang dikunci itu hati itu, makanya itu hati itu pusat segalanya. Iya. Kan? Itu kalau udah kena sakit itu dan bunuh diri. Tidak ada. Jadi Bunuh diri. Allah itu telah mengunci hatinya orang-orang yang kafir wa ala sam'ihim, dan terhadap pendengarannya. Tuh makanya. Terus wa ala absarihim, dan terhadap penglihatannya, absar. Meskipun dia melihat Al-Qur'an, meskipun dia sering baca kitab, dia tahu soal pengetahuan Islam, pengetahuan Kristen, apa segala macam ya. Sejarah. Kalau hatinya Allah kunci, udah kafir, udah kafir. Nah, Allah itu menguncinya dengan apa sih? Bisyawatu walahum adabun azim. Tuh, Allah telah mengunci dengan bisyawah walahum adabun azim, dan wajib. Nah, buat orang-orang nanti yang bakal kafir dia tadi tuh, yang telah Allah kunci hatinya, adabun azim, dia bakal dapat adabun azim, siksa azim yang benar-benar disiksa. Pedih buat orang-orang yang nggak beriman. Berarti masuknya neraka jahanam tuh. Hah? Oh, beda lagi coy. Beda lagi nih ngomongnya ini. Pokoknya apa itu dia tuh? mantap lah. Next ya. Gue pandang lagi panjang ini. Ini terakhir nih. Ini hari akhir. Hah? Kode dan kode. Beda coy. Beda. Ini kan dari Al-Baqarah. Nanti ada kesimpulan ada kesimpulannya. Kan tadi udah tuh wabil akhirihum yuqinun. Kalau hari akhir dia masuknya ke waladina yuqinuna bima unzila ilaika. Nah, terhadap Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an nanti ini dijelasin hari akhir gitu. Jadi kita harus wajib iman kepada segala sesuatu yang ada di Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu menjelaskan soal sholat, hari akhir, segala macam. Penjelasan udah ada ya. Nah, kita yang wajib tuh mengimaninya. Jadi kalau ditafsir, diperincinya itu cuma ada 6. Kalau pengen penjelasan lagi ya banyak. Gitu. Next ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tuh. Nih ciri-ciri orang yang munafik nih. Jadi kalau misalnya kita nanti ketemu seseorang yang ngomong, "Weh, gua Islam bro." Tapi sebenarnya dia itu orang yang ngacak-ngacak Islam. Ada nggak sih orang kayak gitu? Ngacak-ngacak Islam. Orang yang ngacak-ngacak Islam. Oh. Jadi misalnya dia itu Emang ada? ada. Ya lu berarti contohnya belum iman kepada Al-Quran. Gini aja. Ini. Ya kita belum lihat aja. Orang Islam tapi Ngejelekin Islam. Iya. Ada Panji Gumilang. Contohnya. Iya benar. Panji Gumilang masa zina dibayar 2 juta sih? Iya. Dia orang Islam kan? Tapi dia Siapa tahu dia punya orang dalam. Siapa tahu deh agama lain tapi dia mengatasnamakan Islam. nah itu, ya ini yang dijelasin ini Cik. Jadi dia ngomongnya sama Islam, tapi sebenarnya dia tuh bukan Islam, bukan orang yang beriman gitu. Cuma dia ngomong, gue beriman kepada Allah, gue Islam, tapi dia sebenarnya munafik nih. Munafik. Dia tuh di dalam itu pengen ngacur-ngacurin Islam nih di ayatnya. Berarti waminan nasi mayyakulu. Tuh. Dan dari setengah manusia bakal ada mayyakulu amanna billah. Bakal ada yang ucap yaqul amanna billah, aku beriman kepada Allah. Tuh. Wa bil yaumil akhir, dan aku iman kepada hari kiamat. Tapi apa? Wa ma hum bimu'minin, tapi orang yang kayak gitu bukan termasuk orang-orang yang bimu'minin, golongan orang-orang yang beriman. Kenapa? Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Tuh. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Karena kenapa? Ya itu dia tadi. Dia itu ngomongnya iman, tapi isinya itu dia tuh ngacak-ngacak Islam. Benci Islam, pengen ngajarin Islam. Iya. Contoh Panji gue bilang aja sedikit. Iya. Nggak usah banyak-banyak, kepanjangan jadi. Nah,
Pengikutnya banyak lagi. Tolol. Kan ada backingannya. Apa itu? Wah, ngeri itu. Jangan tuh orang dalam backingannya. Jangan itu dibayar. Kena nih. Wah. Itu untuk channel. Bahaya. Iya, kasihan ini para muridnya. Iya. Jadi dibodohin lu udah bayar mahal-mahal dapetin muka kagak. Itulah suatu saat nanti bakal ada nih, bener kan di Al-Quran kan? Bakal ada orang yang ngomong gue ini Islam, tapi gue ini bukan orang beriman. Ya ini kayak begini lah. Iya. Ciri-cirinya. Kayak begini lah. Nah, oke, itulah penjelasan soal iman yang terdapat di surat Al-Baqarah. Oke. Sekarang Cek, rukun iman itu ada berapa Cek? Ada 6. Apa aja Cek? Iman kepada Allah. Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, Malaikat. iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, kitab Allah. Keempat, Kepada Rasulullah. Kelima, hari akhir. hari akhir. Keenam, Qada qada dan qadar. Oke. Kita wajib pertama iman kepada Allah. Ciri kita iman kepada Allah apa sih? Ya percaya bahwa ada Allah. Ciri kayak misalnya kita cinta sama perempuan. Untuk meyakinkan seseorang itu kita cinta itu apa sih? Apa sih Cek? Contohnya? Ikutin apa yang dia mau. Kalau misalnya nih lu disuruh misalnya nih lu dia nggak suka cowok yang mabok, berarti kan lu ngikutin. Itu namanya karena lu cinta. Karena lu cinta. Cinta di sini tuh maksudnya iman. Iman. Mengikuti perintahnya. dan Jauhi larangannya. Nah, berarti langsung ditafsir ya. Ciri orang yang iman kepada Allah itu apa sih? itu yang mengikuti ajarannya dan menjauhi larangannya. Mengikuti perintahnya Perintah. dan menjauhi perintah Allah apa Cek? Sholat, Puasa. Nah, terus Ngaji. bener ngaji. Allah ngaji ada ngaji Ibadah sama haji kalau mampu. Ngaji. Iya, ngaji juga ini. Wajib. Wajib ya. Ini kalau bisa ngaji baca Quran gimana? Iya, bener. Iya, manusia. Enggak deh. Gak usah di ngapain. Enggak ya. Gak usah ngapain. Gak apa kan pembelajaran. Semua orang juga belajar daripada nonton. Nah. Gue belajar. Gue juga belajar. Cek. Gue juga belajar dari dia. Gue juga belajar dari dia. Jadi saling belajar aja. Nah, kalau larangan Allah apa sih Cek? Ya jangan minum ini, mama. Terus Tadi bagus. terus larangan Allah. Larangan dari Allah ya. Jadi jauhi hamar, zina, Terus fitnah terutama. nah, terus hasad, dengki, Iya, hasad, dengki. terus banyak lah ya. Mungkar lah, mungkar jauhi mungkar. Segala sesuatu jahat lah. Iya, jahat kejahatan. Makanya sholat biar jauhin sama biar terjauhi dari mungkar dan kejinya Nah, di dalam diri lu. Biar jauh dari mungkar sama keji. wala taqrabuz zina innahu kana fahishan wa sa'a sabila. Wala taqrabuz zina. Pertama nih, contoh ayat larangan Allah. Larangan di sini itu termasuk sama perintah. Jadi ayat di sini tuh larangan dan perintah itu menjadi satu. Wala taqrabuz zina kata Allah. La di sini termasuk la nahi kalau dalam ilmu nahwu. La nahi itu artinya nahi aja, jangan. Jangan kata zina. Kalau la nafi tidak sama jangan beda. Kalau la nafi itu maknanya tidak, tapi kalau la di sini tuh la nahi maknanya jangan taqrabu az-zina. La taqrabu, janganlah kalian semua taqrab mendekati az-zina kepada zina. Inna di situ maknanya taukid. Taukid itu ialah setiap ada lafaz atau ada kalimat yang pakai inna, itu lafaz itu benar-benar taukid, benar-benar Allah kuat maknanya. Innahu. Zina ada berapa macam? Hah? Zina ada berapa? Ada 5. Ada zina mata, zina mulut, zina kuping, semuanya zina hati. Nah, banyak lah ya. Nah, tadi kan inna sesungguhnya zina. Penciuman. Zina penciuman gimana? Hah? Zina penciuman Banyak. Gimana? Ya lu nyium leher cewek Iya, zina. Gimana? Tahu dulu.
Itu zina nyok. Masa lucu? Lundus cewek. Kan Zina itu. cewek kan nafsu naik. Kalau nyium leher cewek nafsu naik gimana? Nih, kalau lo pengen tahu zina secara tafsir ya. Kalau pengen lo tahu zina secara tafsir, secara perinci gini aja lah. Segala sesuatu yang kita deket itu, kita syahwat kita bisa naik. Itu zina maksudnya. Sampai pacaran. Nah, pacaran. Pegangan tangan. Nah, ini pacaran. Muhrim. Hah? Sama yang nonton itu. Nah, gue muhrim namanya. Terus? Sama apa mah enggak? Ya enggak, itu beda. Tadi kita pegang tangan doang. Itu kepada perempuan yang bukan siapa-siapa yang belum kita nikah. Iya. Makanya nikah. Nanti nikah. Ya, nanti nikah aja dah. Terus itu cerai lagi nggak apa? Oh iya enggak, itu enggak boleh. Tadi kan Boleh. Lebih baik poligami. Ya itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. jangan, gue nggak setuju poligami sebenarnya. Karena oke, Di Al-Quran ada. di aturan ada, oke. Tapi Boleh. sesungguhnya nggak ada manusia yang benar-benar bisa adil kepada istrinya kecuali Rasulullah. Rata-rata nafsu doang. Nah, bisa gue. Ada yang adil. Siapa? Para habib. Hah? Yang para habib Emang pada tahu? poligami. Ya mereka adil terhadap istri-istri. Emang tahu? Tahu. Menurut gue pribadi, Cek. Sama siapa? Kat, jangan deh, jangan deh. Banyak nih. Oh iya, jangan. Enggak, iya. Ya enggak, maksudnya ya kan ada beberapa kan. Kami nanti nih. Enggak usah, maksudnya ada beberapa banyak. Ada banyak, cuma ya nggak usah disebutin. Ya itu kan, ya itu terserah mereka ya, istri mereka menyetujui ya udah. Enggak gini. Intinya begini. Kita dibolehkan poligami dengan syarat apa? Kita mampu untuk adil. Adil. Segi harta, Segi harta, segi apapun. rasa sayang, Nih, enggak gini intinya. 50-50. Dan mali dan Nafkah itu, Iya. nafkah terbagi dua. Hmm. Nafkah zohir sama nafkah batin. Nafkah zohir itu termasuknya ngasih uang, ngasih kosmetik, ngasih makan, Ngasih segala baju, macam. rumah. Kalau nafkah mobil. batin, iya bener. Iya. Nafkah batin cuma satu. Udah. Apa itu? Nafkah batin itu cuma satu. Lu muasin hawa nafsunya. Tuh. Jadi ntar lu misalnya ada 4 istri atau 5 itu kan, ntar Senin dia, Selasa siapa? Kalau gue nggak percaya ya, jarang ada. kecuali jarang banget. Jarang. Kecuali Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu udah sidik, tablik, amanah, fatwa, udah insya Allah dan kumpul dah. kalau manusia mah manusia biasa mah ada. Ya tapi ada. Ya ada. Cuma nggak banyak. Ada. Cuman untuk zaman sekarang ya kayaknya Nggak banyak. poligami itu, waduh, kudu dipertanyakan lagi soal keadilannya. Tadi kan wala taqrabuz zina, janganlah engkau mendekati zina. Innahu sungai zina, innahu kana fahishan wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina itu adalah seburuk-buruknya jalan. Tuh, jadi ayat ini tuh ya, itu termasuk ayat larangan dan ayat perintah. Perintah Allah itu jangan dekati zina, larangannya juga sama, jangan dekati zina. Tuh. Jadi larangan dan perintah itu menjadi satu di ayat ini. Tuh kan? Innahu kana fahishan wa sa'a sabila. Nah, itulah contoh ketika kita iman kepada Allah, yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Next, kedua iman kepada siapa, Cek? Malaikat. Iman kepada Malaikat. malaikat yang mencatat amal baik dan buruk kita siapa? Roket dan Si Rocky belum Roket dan Rokib dan Ati. Rocky dan Hati. Ati. Bukan Ati sakit ya. Iya. Nah, rukun iman yang kedua itu apa, Cek? Iman kepada malaikat. Nah, contoh kecilnya aja lah. Malaikat yang mencatat amal baik dan buruk kita siapa ya? Rokib dan Ati. Rocky dan Ati. Next, lu percaya kan? Ya. Makanya ini nanti maksudnya pulang-pulang di kamar mandi tahu lah lagi ngapain gitu ya kan. Tapi mereka sebenarnya ada banyak kan? Hah? Ada banyak nanti kita jelasin, ada di kitab fikih aja tuh yang enak. Next, iman yang ketiga apa, Cek? Iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kitab-kitab Allah apa sih, Cek, kitab-kitab Allah tuh? Zabur, Injil, Taurat. Oke. Nah, Cek,
iman yang nomor keempat itu apa, Cek? Iman kepada Rasul-Rasul Allah. Rasul-Rasul Allah. Contoh Rasul Allah itu siapa aja? Nabi Muhammad, Terus? Nabi Ibrahim. Nah udah nih, nggak usah banyak. Nah ini kita harus iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang nomor 5, Iman kepada hari akhir. hari akhir, Kiamat. hari kiamat. Nah nanti next selanjutnya bakal membahas ciri-ciri atau tanda-tanda Kiamat tuh banyak lu. Eh, Pada tobat lu. Nah nanti ya, ini mah kita perinci, kita simpelin aja. Yang nomor 6, Iman kepada qadar dan qadar. nah khairihi. Iman kepada qadar dan qadar itu apa maksudnya? Nah iman kepada qadar dan qadar itu gini, antuk minabillah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa bil qadar itu. Wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Wabil qadari kita wajib kepada takdir. Takdir itu adalah kepastian. Khairi, baiknya itu kepastian, wa syarrihi dan jeleknya minallahi ta'ala, semua dari Allah Ta'ala. Ketika kita terlahir sebagai manusia yang sempurna, tangan ada, semuanya ada. Khairi berarti bagus. Minallah berarti iya. Bagusnya kita itu datangnya dari Allah. Wa syarrihi dan jeleknya kita datangnya dari Allah. dan jadi hujat. Ya enggak. Lu masa mancing udah. Kalau ada orang yang minus, itu juga dari Allah. Rezeki, takdir, semuanya itu dari Allah. Takdir yang bisa diubah dengan jiwa. Nah banyak tuh. Nanti bakal gue jelasin tuh takdir. Takdir itu gue bagi-bagi banyak. Iya, next video Kalau aja. takdir, emang udah lu bakal kayak gitu. Kalau takdir yang bisa kita ubah. Oh. Tergantung diri lu sendiri juga sebenarnya. Takdir yang bisa diubah namanya apa? Nah, Kopi. jadi ketika takdir kita bagus, itu datangnya dari Allah. Dan ketika takdir kita menurut kita jelek, Datangnya itu juga datangnya dari Allah. Tapi gini, salah satu yang kita harus ingat ialah inna qadraka khairun minka in alima minni. Inna qadraka khairun minka, ya Allah. Inna qadraka, sesungguhnya ketentuan darimu ya Allah, khairun, sesungguhnya baik. Minka, menurutmu ya Allah, in alima minni, meskipun menyakitiku. Ketika kita diputuskan atau misalnya ketika kita ta'aruf kepada perempuan, tiba-tiba kita ditinggalkan nikah atau sebagainya kan, Ada. berarti Bisa ditawain aja. sakit kan, Sama. rasanya ditinggal nikah. Ada- Berarti ada jalan perempuan, lain. hah? Ada jalan lain gitu. Iya, berarti perempuan tersebut bukan yang terbaik, meskipun menyakiti kita kan. Iya. Tapi Allah menjauhkan Menjauhkan apa? tapi Allah menjauhkan kita dari perempuan itu kan Allah tahu. Udah dinyapin. Iya, udah nyiapin. Nyiapin. Atau Allah tahu. Baik. Allah tuh tahu ini perempuan nggak beres nih. Ini perempuan kemarin habis dari Oyo. Ini nggak baik buat lu gitu. Nah, tiba-tiba Allah udah nyiapin ya perempuan yang terbaik tuh. Wih, Lebih cantik, lebih Ternyata soleha. tetangga sendiri. yo kan, istriku tetanggaku ya. Istriku tetanggaku, tetanggamu tetangga. Oke, segitu aja video dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.